Untuk alat yang digunakan ada spiritus, pinset, jarum ose, korek gas, kertas saring, larutan PB asetat, dan alkohol 70%. Untuk bahan yang digunakan ada pepton 1% sebanyak 4 tabung, dan ada biakan Escherichia coli, biakan Proteus sp, biakan Bacillus subtilis, dan ada juga biakan Pseudomonas sp. Yang pertama, nyalakan api spiritus untuk melakukan pengujian. Tabung pertama yaitu tabung A yang akan diinokulasikan dengan bakteri Escherichia coli. Untuk pengujiannya, lakukan secara aseptis. Pertama-tama, pijarkan jarum ose hingga berpijar yang sebelumnya telah dibasahi oleh alkohol 70%. Setelah berpijar, ketuk-ketuk di dinding tabung reaksi terlebih dahulu untuk mendinginkan api agar tidak membunuh dari biakan yang akan diambil. Setelah itu, inokulasikan ke dalam pepton 1%. Setelah diinokulasikan, ambil kertas saring untuk diteteskan larutan PB asetat. Lakukan secara aseptis. Setelah ditetesi larutan PB asetat, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi dan tutup menggunakan kapas. Setelah semua tabung pepton 1% diinokulasikan oleh masing-masing bakteri, maka bungkus pepton 1% ke dalam kertas pembungkus. Setelah dibungkus, masukkan ke inkubator dengan suhu 35 derajat. Setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius, kemudian diamati untuk hasilnya. Apabila positif membentuk gas, maka ditandai dengan adanya gelembung pada tabung Durham, dan apabila positif membentuk asam, maka ditandai dengan adanya bintik hitam pada kertas saring yang telah ditetesi oleh larutan PB asetat. Berikut adalah hasil dari percobaan pembentukan H2S dari pepton. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa tabung A yaitu positif membentuk asam karena terdapatnya bintik hitam pada kertas saring yang telah ditetesi oleh larutan PB asetat, di mana tabung A ini adalah media pepton 1% yang diinokulasikan oleh Escherichia coli.
Selanjutnya, untuk tabung D, yaitu positif membentuk asam, di mana tabung D adalah media pepton 1% yang diinokulasikan oleh Proteus sp. Untuk percobaan kali ini ada fermentasi gula. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada biakan Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada Aerobacter aerogenes. Yang ketiga ada Bacillus subtilis. Yang terakhir ada biakan Escherichia coli. Untuk media yang digunakan, yang pertama ada sukrosa, yang kedua ada glukosa, yang ketiga laktosa pada tabung reaksi berisi tabung Durham. Alat yang digunakan ada spiritus, alkohol 70%, spidol, jarum ose, dan korek gas. Pertama-tama nyalakan api spiritus terlebih dahulu. Lalu inokulasikan bakteri ke dalam media. Yang pertama, inokulasikan bakteri Escherichia coli ke tabung A, yaitu media glukosa secara aseptis. Lakukan hal yang sama terhadap Saccharomyces cerevisiae pada tabung B ke media glukosa, kemudian Bacillus subtilis pada tabung C ke media glukosa, dan Aerobacter aerogenes pada tabung D ke media glukosa. Yang kedua, lakukan hal yang sama terhadap media laktosa dan sukrosa. Escherichia coli ke tabung A, Saccharomyces cerevisiae pada tabung B, Bacillus subtilis pada tabung C, dan Aerobacter aerogenes pada tabung D.
Setelah semuanya dilakukan, lalu homogenkan. Kemudian bungkus tabung reaksi dengan kertas. Setelah semuanya rapih dan tabung reaksi sudah terbungkus dengan kertas, kemudian beri identitas pada kertas tersebut. Setelah diberi identitas, lalu inkubasikan di suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah 48 jam, ambil hasil percobaan untuk diamati. Dibuka terlebih dahulu kertas tabung yang membungkus tabung reaksi. Lalu letakkan tabung reaksi ke rak tabung. Yang pertama kali diamati adalah tabung A dengan biakan Escherichia coli. Pada tabung A terjadi pembentukan asam dan gas pada media glukosa dan hanya terbentuk asam pada media laktosa dan sukrosa seperti pada video. Selanjutnya, pada tabung B dengan biakan Saccharomyces cerevisiae. Pada tabung B terjadi pembentukan asam dan gas pada media glukosa dan hanya terbentuk asam pada media laktosa. Selanjutnya, pada tabung C dengan biakan Saccharomyces cerevisiae. Pada tabung B terjadi pembentukan asam dan gas pada media glukosa dan hanya terbentuk asam pada media laktosa. Selanjutnya, pada tabung C dengan biakan Saccharomyces cerevisiae. Dan hanya terbentuk asam pada media laktosa. Lalu selanjutnya pada tabung C dengan bakteri Bacillus subtilis terbentuk asam dan gas pada media glukosa dan hanya terbentuk asam pada media laktosa dan sukrosa.
Selanjutnya, pada tabung D dengan bakteri Aerobacter aerogenes, terbentuk asam dan gas pada media glukosa yang ditandai dengan adanya gelembung pada tabung Durham, dan hanya terbentuk asam pada laktosa dan sukrosa. Alat dan bahan yang digunakan ada air selokan, kemudian ada vaselin cair, alkohol 70%, spidol, jarum ose, 2 buah pipet tetes, ada penggaris, label, korek gas, spiritus, kemudian ada 5 tabung susu BCP, dan 4 jenis biakan yaitu Escherichia coli, Bacillus subtilis, Proteus sp, dan Pseudomonas sp. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan identitas di label, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian, tempelkan label ke tabung reaksi yang berisikan susu BCP, di mana A adalah Escherichia coli, B adalah Bacillus subtilis, C. Proteus sp, D. Pseudomonas sp, dan E adalah air selokan. Selanjutnya, siapkan spiritus dan nyalakan dengan menggunakan korek. Siapkan alkohol, jarum ose, 1 jenis biakan, dan susu BCP. Inokulasikan biakan ke dalam susu BCP. Pertama, buka terlebih dahulu kapas steril. Kemudian bersihkan jarum ose dengan menggunakan alkohol 70%. Dan pijarkan di atas api spiritus hingga berpijar. Kemudian ketuk-ketuk terlebih dahulu di dinding tabung reaksi. Ambil sedikit biakan, kemudian inokulasikan ke dalam tabung yang berisikan susu BCP. Jika sudah, tutup kembali dengan menggunakan kapas steril. Selanjutnya, untuk air selokan, siapkan susu BCP dan juga air selokan. Buka kapas steril, kemudian pipet air selokan, dan masukkan 1 ml air selokan ke dalam susu BCP. Lakukan secara aseptis. Jika sudah, tutup kembali dengan menggunakan kapas steril. Selanjutnya, homogenkan terlebih dahulu. Jika sudah homogen, beri tanda batas setinggi 1,5 cm dari permukaan air susu dengan menggunakan spidol permanen.
Setelah diberi tanda batas, berikan vaselin cair sampai tanda batas yang telah ditetapkan. Fiksasi pipet terlebih dahulu, kemudian pipet vaselin cair dan masukkan ke dalam susu BCP hingga tanda batas. Jika sudah, tutup kembali dengan menggunakan kapas steril. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 48 jam. Berikut adalah hasil pengamatan dari perubahan air susu setelah diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Untuk hasil pengamatannya, apabila positif membentuk asam, yaitu ditandai dengan warna ungu berubah menjadi warna kuning. Positif membentuk gas, terbentuknya gelembung pada tabung Durham, atau ditandai dengan kenaikan vaselin. Untuk positif terbentuk koagulasi, yaitu tidak adanya dentuman dari tabung Durham, dan terjadinya peptonisasi, yaitu terbentuknya cincin ungu. Berikut merupakan contoh dari perubahan air susu yang membentuk asam, gas, dan koagulasi. Untuk pembentukan asam ditandai dengan perubahan menjadi warna kuning. Untuk perubahan positifnya membentuk gas yaitu kenaikan vaselin. Dan untuk positif koagulasi yaitu ditandai dengan tabung Durham yang tidak berdentum. Inkubasi kembali pada suhu 30 derajat Celcius untuk mengamati hasil perubahan pada 72 jam. Berikut adalah hasil pengamatan perubahan air susu yang telah diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam. Berikut, pada tabung C, yaitu Proteus sp, positif membentuk asam, ditandai dengan warna kuning, tidak terjadi koagulasi, tidak terjadinya gas, dan terbentuknya peptonisasi. Untuk sampel A, positif membentuk gas, tidak terjadi koagulasi, tidak terbentuk asam, dan peptonisasi. Untuk tabung D, terbentuk gas, tidak terkoagulasi, serta tidak membentuk asam dan peptonisasi. Untuk sampel B, terjadinya kenaikan gas, kemudian terbentuknya cincin ungu, maka positif peptonisasi, tidak terkoagulasi, dan tidak membentuk asam. Untuk yang E, yaitu air selokan, masih sama dengan hasil pengamatan yang 48 jam.
Alat dan bahan yang digunakan ada spidol permanen, penggaris, spirtus, korek gas, jarum ose, alkohol 70%, lalu ada biakan Escherichia coli, Pseudomonas sp, dan Bacillus subtilis. Kemudian untuk media, ada media skim dan agar, kapur Na, starch agar, tryptophan soy agar, Na lemak, skim dan agar kaldu, dan gelatin. Lalu ada cawan Petri steril untuk tiap-tiap media. Pertama, nyalakan api spirtus, kemudian tuangkan media ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Kemudian ratakan. Penuangan media harus sesuai dengan yang ada di prosedur. Untuk pati, tuangkan starch agar. Untuk lemak, tuangkan Na lemak. Untuk kasein, tuangkan skim dan agar kaldu. Untuk katalase, tuangkan TSA atau tryptophan soy agar. Dan untuk kapur, tuangkan kapur Na. Berikut merupakan penuangan media ke dalam cawan Petri. Kemudian, bagi daerah pada cawan Petri, lalu tempelkan identitas bakteri pada masing-masing daerah tersebut. Setelah itu,
inokulasikan bakteri sesuai dengan daerah yang telah diberi identitas sebelumnya. Untuk media gelatin, inokulasikan bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas sp langsung ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, balikan cawan Petri dengan media yang sudah membeku, kemudian bungkus cawan Petri tersebut, lalu beri identitas. Sama halnya dengan media pada tabung reaksi, bungkus menggunakan kertas lalu beri identitas. Kemudian masukkan ke dalam inkubator, lalu inkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 48 jam, ambil semua media dan amati. Pertama, pada media pati didapatkan hasil seperti berikut ini. Maka dapat disimpulkan bakteri tersebut dapat menguraikan pati. Kemudian pada media lemak, hasilnya seperti berikut ini.
hanya bakteri Pseudomonas sp yang dapat menguraikan lemak. Kemudian pada media kasein didapatkan hasil seperti berikut. Hanya Escherichia coli yang dapat menghasilkan enzim. Lalu untuk kapur Na didapatkan hasil seperti berikut. Maka dapat disimpulkan bakteri yang dapat menguraikan kapur Na. Lalu untuk katalase, hanya Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus yang dapat menguraikan katalase. Kemudian untuk yang di tabung reaksi, didapatkan hasil seperti berikut. Maka dapat disimpulkan kedua bakteri tersebut tidak dapat menguraikan gelatin.